Marilah kita mengucapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana menerangi dan mendampingi Bapa Suci, para uskup dan para imam, sehingga mereka menjalankan tugas pengembalaan bagi umat Allah dengan bijaksana, sabar, rendah hati, dan tegas. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, semoga para pemimpin bangsa selalu berada dalam lindungan Allah Bapa Maha Bijaksana, sehingga mereka selalu bijaksana, adil dan setia dalam melayani warganya demi kesejahteraan bersama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang meninggal secara mendadak, semoga Allah Bapa Maha Rahim mengampuni dan menerima di dalam surga mereka yang meninggal secara mendadak. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa Maha Murah meneguhkan iman kita akan kebangkitan Kristus, sehingga kita semakin mampu berjaga-jaga dan bijaksana dalam hidup sehari-hari demi menantikan kerajaan Allah dalam diri Kristus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, demikianlah doa-doa permohonan kami. Semua doa ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan panjang segala masa. Amin. Persembahan.
kita bangkit berdiri. Doa pujian. Saudara-saudara terkasih, Allah Bapa kita adalah Bapa yang memperhatikan dan mengasuh kita. Maka marilah kita berseru, terpujilah Engkau di surga. Ya Bapa, dengan kebijaksanaan-Mu, Engkau telah mengatur alam semesta dan menyediakan keperluan makhluk ciptaan-Mu. Maka kami berseru, terpujilah Engkau di surga. Engkau menjadikan gereja-Mu kerajaan cinta kasih supaya dunia mengenal Engkau satu-satunya kebaikan tertinggi dan semua orang mengalami cinta kasih-Mu serta hidup rukun sebagai saudara. Maka kami berseru, terpujilah Engkau di surga. Ya Bapa, Engkau telah mengutus Yesus, tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui Dia kami dapat sampai kepadamu. Maka kami berseru, terpujilah Engkau di surga. Dengan terang Roh Kudus-Mu Engkau menunjukkan kebijaksanaan ilahi-Mu, sehingga kami tidak disesatkan oleh pengaruh dunia ini yang sering tidak selaras dengan kebijaksanaan-Mu. Maka kami berseru, terpujilah Engkau di surga. Maka ya Bapa, dengan gembira hati bersama seluruh umat beriman dalam kesatuan dengan Bapa Suci Paus Fransiskus, Bapak Uskup kami Agustinus Agus, dan pastor paroki kami, melambungkan nada pujian-Mu bagimu dengan berseru. Hosanna, 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 Hosanna bagi Allah di surga. Berkatilah yang datang, berkatilah yang datang, dan dalam nama Tuhan. Hosanna, Hosanna, Hosanna bagi Allah di surga. Tuhan Raja Malaikat, Hosanna bagi nama Tuhan. Hosanna, Hosanna, Hosanna bagi Allah di surga. Saudara-saudara, pada ibadat ini kita tidak menyambut komuni kudus, maka bersama dengan saudara-saudara separoki yang menyambut komuni, marilah menghayati kehadiran Tuhan yang kita rindukan di dalam hati kita. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita saling memberikan salam damai. Saudara-saudara terkasih, Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu marilah kita duduk dalam keningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Kita ulang sebanyak 3 kali. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Pengumuman. Shalom. Salam. Salve. Salve. Yang pertama tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama di Kota Pontianak yang khususnya hari ini kita didatangi oleh Bapak Yunis sebagai penyuluh agama Katolik di Kementerian Agama khususnya di Kota Pontianak. Kami sangat-sangat khususnya terima kasih karena pada sampai menjelang akhir tahun ini kerjasama yang cukup erat dan selalu kegiatan-kegiatan bisa terlaksana dengan baik. Dan untuk informasi bagi Pak Yunus, kami beberapa minggu yang lalu juga sudah membentuk kepanitiaan. Jadi mungkin bisa dilihat di atribut-atribut atau perlengkapan Natal yang sudah ada mulai dicicil dari stok tahun lalu, dan mungkin nanti dari Pak Wahyu akan mengumumkan dan juga mungkin akan menyampaikan beberapa surat atau permintaan mungkin bisa melalui Pak Yunus, mungkin bisa disampaikan dari kepanitiaan Natal. Dimana pasti dari beberapa kegiatan yang ada sekarang sudah dikonfirmasi tadi ada MOU untuk Kementerian Agama ataupun yang akan kegiatan di sini. Puji Tuhan, nanti artinya untuk keberlangsungan kegiatan ke depan pasti akan terus terlaksana. Jadi walaupun mungkin tadi sebagaimana informasi kita akan ada penyesuaian untuk jadwal di tahun 2024 tahun depan, tidak lama lagi. Jadi puji Tuhan karena saya lihat ada denominasi yang ternyata tidak ada kayak semacam legalitas untuk berkegiatan di Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan kita tahu di negara kita kan untuk beberapa kegiatan seperti yang dimau mungkin oleh Kementerian Hukum dan HAM harus menyesuaikan dengan legalitas organisasian yang ada di kementerian yang ada di Indonesia ini kan. Jadi kemarin saya ditanya oleh Pak Kris, ada beberapa denominasi ternyata tidak ada semacam legalitas lah untuk kelembagaan di, cuma nanti mungkin menyesuaikan saja, mungkin dilengkapi oleh mereka. Sudah kami memberitahukan juga ke beberapa denominasi
belum lengkap syarat-syarat untuk bisa MOU di kegiatan yang akan dilaksanakan di sini. Jadi mulai tahun depan semua kegiatan harus ada semacam MOU dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM dan baru bisa melaksanakan kegiatan rohani bersama di sini di Gereja Universitas Kristen Abu Merah khususnya. Jadi mungkin seperti itu informasi yang terakhir dan kita besok Jumat 17 November 2023 kita tetap di sini akan adakan ibadah Kristen bersama Ero Ministry dari Jakarta, tapi itu mungkin diselenggarakan secara live streaming karena kita juga sekarang dianjurkan untuk pindah ke sore hari. Mungkin di 2023 nanti akan dipindah ke sore hari karena katanya untuk menyesuaikan dengan jadwal di sebelah. Jadi kita nikmati sampai mungkin kebetulan yang menjadi koordinatornya kan Pak Rudianto. Mungkin terakhir nih, karena konfirmasinya kan besok terakhir ya. Jadi kita masih tolong ke Pak Rudianto untuk koordinator karena besok jam 9. Kemudian hari Sabtu 18 November 2023 doa diskusi Alkitab bersama nanti seluruh WWPI Beragam Kristiani. Ini pun nanti menyesuaikan saja. Jadi berdasarkan pesan yang ada kemarin dan kejadian kemarin, jadi mohon ini pengertiannya. Jadi mungkin WC dan sebagainya nanti pas jam besukan kami tidak akan berikan kunci lagi dan kami akan simpan tip kunci karena takut disalahgunakan seperti kemarin. Kita tahu sampai dimasukkan ke bawa istri ke WC itu tidak sewajarnya karena WC ini untuk satu orang bukan untuk ramai-ramai. Jadi mungkin untuk pertimbangan itu dan mohon pengertiannya. Jadi kalau mau ada WC di jam pas besukan jangan menanyakanlah lagi, Pak mana kunci WC, mana kawan kunci WC. Jadi mohon maaf, jadi pas besukan akan kita keep kunci dan mungkin kita amankan dulu. Jadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan minta tolong jangan sampai kita juga terlalu banyak nongkrong apalagi sampai merokok di depan, karena terakhir kemarin ada yang dulu yang bagian bersihkan di depan. Yang mudah-mudahan sih bukan kita di sini ya, pihak lain lah, oknum yang sering buang rokok dan puntung di depan. Dan kalau bisa pun kalau besukan, di Tuhan sekarang kita udah tidak terlalu ngumpul di situ kan orang-orang. Jadi kalau mau ini tutup pagarnya ya, jadi mengurangi istilahnya intensitas mungkin yang masuk masih bisa ada kegiatan tapi menyesuaikan. Jadi jangan lalu pas besukan lalu ketantan yang di depan itu kan, jadi mengundang pertanyaan yang tugas juga kan. Jadi kalau mau masuk saja, pintu itu rapatkan, bisa memang kalau bisa dikunci aja. Jadi biar keluar masuk. Karena kita takut kejadian di sebelah kemarin terjadi di sini, untung tidak jadi efek yang mana-mana gitu kan. Jadi Tuhan hanya sampai orangnya aja masuk ke dalam kan, sel dalam penjara gitu. Jadi jangan sampai lah. Kemudian hari Minggu ini 19 November 2023 di Balai Kristen bersama Dominikan Awam nanti akan dilayani oleh Bapak Franciscus Edi dari Ordo Warta. Nanti ini akan diselenggarakan jam 9 waktu Indonesia Barat. Koordinator Bapak Silvanus Ulong sebagai koordinator peribadahan agama Katolik. Jadi itu beberapa pengumuman yang kami sampaikan dan harus diperhatikan kita bersama-sama. Jangan sampai menyakitkan diri sendiri, menyakiti orang lain juga kan ya. Jadi jangan sampai. Jadi mungkin itu saja yang mau kami sampaikan. Selanjutnya mungkin dari kita menyesuaikan saja kalau memang ada perkuliahan dan sebagainya nanti disesuaikan langsung jadwal berikutnya. Dan mungkin akan kami kaitkan juga beberapa
kegiatan perlombaan atau mungkin Pak Bojo kami persilakan. Itu saja yang dapat kami sampaikan untuk pengurusan hari ini. Waktu dan kesempatannya, terima kasih. Tetap sehat, tetap kompak, tetap sukacita selalu. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat pagi menjelang siang. Shalom. Shalom. Ada beberapa informasi dari penelitian Natal untuk kita semua. Ini berdasarkan hasil clinical meeting atau rapat kami pada tanggal 14 kemarin. Ini ada beberapa hal yang diputuskan bersama dan akan kita laksanakan juga bersama. Pertama yaitu untuk perlombaan, ada beberapa perlombaan yang akan kita laksanakan, yaitu pertama yaitu catatan kelas pengetahuan Alkitab, terus kedua lomba lagu rohani dan Mazmur, terus ketiga lomba khotbah. Dan yang akan dilaksanakan hari Sabtu ini mulai masuk ke babak penyisihan. Tolong dengar baik-baik, tolong dan perhatikan. Bagi perlombaan cerdas takas Alkitab hari Sabtu, yaitu dimulai jam 15 atau jam 3 sore, itu sudah mulai ya. Jadi kita kan buka pintu kita itu jam 2.30. Kami harap jam 3 itu sudah mulai, karena memang waktu kita kan tidak terlalu lama di situ. Kita udah jam 5 itu udah pasti harus keluar, jadi 1 jam lebih gitulah waktu kita untuk babak penyisihan. Dan tolong diinformasikan ke kawan-kawan, berhubung ke putusan kita juga kemarin bersama, walaupun sudah daftar hanya berapa orang, dan bagi yang ikut kuliah itu diwajibkan untuk ikut itu. Tolong nanti juga diingatkan ke kawan-kawan yang ikut kuliah itu wajib untuk ikut kitab itu. Jadi babak penyisihannya dilakukan Sabtu jam 3 sore. Kita mulai, nanti kami tunggu di sini jam 3, intinya kami sudah mulai ya. Berapapun nanti yang hadir, itulah berarti disitulah kita bisa lihat kita yang mau ikut bersama-sama untuk melayani, untuk memeriahkan penyambutan Natal kita tahun ini. Jadi itu saja yang berulang kali untuk kita terlalu ini, tapi dah berkali-kali juga ditempel, diinformasikan. Marilah kita bersama-sama untuk boleh memeriahkan perayaan Natal kita untuk tahun ini. Terus diinformasikan juga untuk lomba lagu rohani ini. Terus nanti jika ada dan yang siap untuk melakukan perlombaan ini kan ada lagu rohani dan lagu Mazmur. Lagu rohani ini ada lagu wajibnya, terus lagu pilihan itu masing-masing. Lagu wajibnya nanti tolong hubungi saudara atau Bapak Dendi untuk lagu apa yang dipertandingkan. Kalau salah itu lagu Malam Kudus, mungkin sambil untuk menghafal, untuk mencoba atau untuk latihan. Lagu Malam Kudus itu boleh diminta atau dilihat di HP itu untuk lagu Malam Kudus. Yang intinya lebih baik untuk sama teksnya nanti dihubungi Bapak Dendi. Dan juga untuk lagu pilihan juga nanti tolong laporkan ke panitia supaya nanti juga boleh untuk bisa melihat nanti untuk meeting, mungkin kayaknya musiknya pakai sistem oke gitu ya, supaya cawe itu untuk perlombaan lagu rohani. Dan Mazmur juga tolong nanti dihubungi Bapak Dendi, ada 2 lagu Mazmur ini yang akan dipertandingkan itu. Jadi pilih salah satu untuk lomba lagu Mazmur itu. Terus yang ketiga yaitu lomba khotbah, dan ini juga kemarin keputusan rapat kita di tanggal 14 itu supaya yang kawan-kawan kita yang kuliah wajib untuk mengikuti. Seperti tahun kemarin kami wajib ibu yang kuliah untuk mengikuti perlombaan khotbah. Jadi tolong sampaikan ke kawan-kawan, jangan
takut dulu, jangan keok dulu sebelum bertanding. Untuk lomba khotbah ini jangan berpikir saya tidak pernah khotbah, tidak pernah ini. Yang penting asal aja kita berani tampil ke depan, di depan mimbar aja, buka recap selesai. Itu nanti kan itu tugas dewan juri yang menilai yang mana yang layak mendapat peringkat 1, kedua dan ketiga. Itu yang penting ikut itu dulu. Jadi nanti mungkin setelah ibadah nanti kami juga mau komunikasi dengan Bapak Ibu seperti setelah ibadah ini ada hal yang perlu kami bicarakan terkhusus untuk lomba khotbah ini. Terus juga memang ini untuk jadwal pelayanan dari kementerian yang belum putus ini, yaitu pertama jadwal uskup hadir dalam rangka momen Natal ini itu belum pasti. Nanti yang penting informasi uskup biasanya tiap tetap hadir. Ini tanggalnya belum tahu, kami belum pasti. Terus kedua juga untuk tanggal 1 ibadah tahun baru itu untuk pelayanannya juga itu belum pasti. Mungkin ada informasi dari seksi acara juga, kemudian Ibu Ina katanya kita tinggal kita pastikan untuk di tanggal 1. Adapun di tanggal lain seputar Natal di Desember itu nanti tolong kita bersama-sama untuk mengatur pelayanannya yang memasuki bulan Desember bahkan sampai ke awal Januari itu berkaitan dengan pelayanan, tolong kita susun bersama-sama. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian serta kerjasama kita semua, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, demikianlah ibadat dan segala informasi yang kami sampaikan kepada umat-Mu. Semoga apa yang telah kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu. Engkaulah yang membimbing menuntun kami supaya kami dapat mempersiapkan hari-hari kami terus untuk menambah iman kami karena Engkau. Berkatilah kami, berkatilah istri-istri kami, anak-anak kami, para orang tua kami, orang-orang yang kami cintai, saudara-saudari kami, orang-orang yang kami musuhi, dan juga berkatilah kami semua agar kami dapat hidup rukun, damai, dan sejahtera dan dibimbing oleh kasih Kristus. Dan kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit, yang baik di rumah maupun saudara-saudara kami yang ada di tempat ini. Angkatlah sakit penyakitnya dan berikanlah sukacita dan kesembuhan. Dan bagi yang mengalami persoalan, berikanlah kekuatan dan semangat agar menghadapi persoalan dengan seturut kehendak-Mu. Semua ini kami serahkan dengan peraturan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara terkasih, sebelum mengakhiri ibadat ini, marilah kita menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibadat pada hari ini sudah selesai. Marilah kita pergi menjadi saksi damai. Syukur kepada Allah.